Lalu counter attack-nya bolonya 3 kita 0. Salah satu counter attack-nya berbuah gol. Dan ini untuk kesekian kalinya kita kebobolan dengan cara yang sama. Salah umpan langsung berbuah gol. Kalau teman-teman lihat pada gambar nih, parah banget. Posisi 3 back kita gak jelas banget. Antara Bastoni dan Acerbi terlalu lebar. Orsol ini bisa-bisanya ada di tengah-tengah mereka. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Gimana hari Seninnya? Kalau gua rasanya Senin ini nggak begitu indah. Sebetulnya udah sejak kemarin malam bisa-bisanya kita kalah dari Bolonya. Ya walaupun harus gua akui Bolonya mainnya keren banget, sempurna. Gua nggak nyangka ya ternyata Thiago Motta bisa menyulap Bolonya sebagus ini. Sekarang Bolonya menjadi salah satu tim yang paling hot, yang lagi on fire di Serie A bersama dengan Roma dan Napoli. Dalam 6 pertandingan terakhir mereka selalu menang. Lalu harus diakui juga, selain Bolonya bermain sangat baik, kondisi lapangan kemarin Renato Del Ara sangat buruk ya karena kondisi hujan. Tapi ya tetap aja, secara teknis maupun taktik harusnya Inter tidak boleh lagi kehilangan poin melawan tim-tim yang di atas kertas ada di bawah kita. Di awal musim ini, Inter beberapa kali bermain buruk dan kemudian kalah. Alasannya karena kondisi fisik para pemain belum kembali. Lalu di bulan November-Desember kita beralasan karena banyak pemain yang cedera. Sekarang yang hitungannya udah lewat dari tengah musim, kita masih mengulangi kesalahan yang sama. Menurut gua, Inzaghi seharusnya sudah lebih matang dalam mengelola tim, dalam mengarungi liga yang panjang dengan segala tantangan yang ada. Faktor-faktor X macam kondisi pemain yang kelelahan, kondisi lapangan, harusnya bukan lagi alasan. Inter adalah tim besar. Setidaknya di pertandingan kemarin antara Inter dan Bolonya, kita harusnya sudah jauh lebih siap menghadapi segala tantangan yang ada dibandingkan Bolonya. Selama ini gue termasuk tifosi Inter yang membela Inzaghi, gue termasuk yang pro Inzaghi, tetapi kekalahan tadi malam atas Bolonya udah keterlaluan sih. Kekalahan tersebut membuat gue pribadi udah gak bisa beralasan lagi bahwa musim lalu kita kalah dari Bolonya itu gara-gara blunder Radu. Musim lalu gue banyak koar-koar, gue banyak alasan bahwa kita kalah karena blunder Radu. Musim ini tanpa Radu pun kita kalah dari Bolonya. Kalau dilihat permainan kita lawan Bolonya parah banget sih. Menurut gue salah satu penampilan terburuk kita musim ini. Penampilan mayoritas pemain kita underperform, khususnya di babak pertama. Lalu Inzaghi juga lebih parah lagi. Setelah di babak pertama kita main jelek, di babak kedua tidak ada perubahan yang berarti. Kalau menurut teman-teman, faktor utama yang bikin kita kalah lawan Bolonya apa? Apakah kondisi lapangan atau karena kelelahan fisik dan mental? Karena bisa aja kita sedang mengalami kelelahan fisik dan mental ya. Hal yang juga dialami oleh Porto. Kemarin di Liga setelah kekalahan dari Inter, mereka kalah lagi di kandang sendiri bahkan kena 2 kartu merah. Kalau kondisi yang kita alami sekarang adalah kelelahan fisik dan mental, berarti skuad kita belum terlalu dalam nih. Khususnya mental ya. Musim lalu kita punya Vidal dan Alexis Sanchez, pemain senior yang bergelimang pengalaman juara. Mereka berdua dari sisi fisik maupun teknis mungkin tergantikan oleh pemain-pemain yang ada saat ini. Tetapi dari sisi mental kita belum punya pemain sekaliber mereka. Atau mungkin faktor lainnya, kalau menurut gua salah satu faktor yang mempengaruhi kekalahan kita dari Bolonya adalah faktor Inzaghi. Semakin kesini gue makin melihat bahwa Inzaghi belum mampu mempersiapkan tim dengan tepat untuk mengarungi kompetisi Liga, kompetisi yang panjang. Jangan-jangan levelnya Inzaghi masih ada di level kompetisi jangka pendek macam Coppa Italia, bukan kompetisi yang panjang maraton seperti Liga. Bagi teman-teman yang bisnisnya atau usahanya mau gue promosiin di YouTube atau di Instagram gue, silakan hubungi nomor atau kontak yang ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Di pertandingan lawan Bolonya kemarin malam, kalau dilihat dari sisi statistik, jarang-jarang nih jumlah shoot kita lebih sedikit dibandingkan musuh. Bolonya shot on target 5, kita cuma 4. Lalu ball positionnya juga cuma sedikit, biasanya kita dominan banget. Bolonya 48, kita 52. Lalu counter attack-nya Bolonya 3, kita 0. Salah satu counter attack-nya berbuah gol. Dan ini untuk kesekian kalinya kita kebobolan dengan cara yang sama. Salah umpan langsung berbuah gol. Kalau teman-teman lihat pada gambar nih, parah banget. Posisi 3 back kita gak jelas banget. Antara Bastoni dan Acerbi terlalu lebar. Orsol ini bisa-bisanya ada di tengah-tengah mereka. Lalu hal lainnya lagi yang membuat gue meragukan Inzaghi adalah dia terlalu takut memainkan pemain yang udah kena kartu kuning. Ini udah berulang kali terjadi. Kita sampai semua hafal kalau pemain kena kartu kuning udah pasti langsung diganti. Kemarin ketika lawan Bolonya, Dufrey kena kartu kuning di babak pertama. Begitu jeda babak kedua langsung diganti Acerbi. Begitu juga dengan Dumfries, begitu kena kartu kuning langsung diganti Danilo D'Ambrosio. Dan yang kemudian jadi pertanyaan itu kalau Dufrey dan Dumfries
Dumfries nggak kena kartu kuning, jangan-jangan nggak diganti-ganti, tetap main terus sampai 90 menit. Tapi kan harusnya nggak semua pemain yang kena kartu kuning harus langsung diganti ya. Kalau dia mainnya bagus gimana? Kocaknya Acerbi menurut gua penampilannya nggak bagus-bagus banget. Dia salah satu biang keladi kita kebobolan lewat counter attack. Kemudian Danilo D'Ambrosio yang menggantikan Dumfries beberapa kali salah passing. Dan kemudian Barella yang masuk menggantikan Mkhitaryan. Sebetulnya gue punya harapan besar ketika dia masuk. Penampilan baiknya paling cuma sekitar 5-10 menit awal doang. Sisanya dia sering salah posisi. Beberapa kali gue lihat pemain Inter selalu salah umpan kalau ke Barella. Barella out of position terus. Pemain kita yang penampilannya paling baik kemarin menurut gue cuma Gosens dan Onana. Selebihnya kacau. Lautaro Martinez sama Darmian menurut gue ya masih oke lah, 5,5 lah nilainya. Nggak buruk-buruk banget tapi juga nggak bagus-bagus banget. Lalu yang aneh menurut gue malah Calhanoglu. Ketika dia dikembalikan ke posisi utamanya, Mezzala malah nggak terlihat sama sekali magisnya. Selebihnya pemain kita parah banget. De Vrij parah, Brozovic parah. Kalau Dumfries, wah Dumfries mah nggak bisa gue nilai ya. Gue lihat-lihat Dumfries kemarin lawan Bolonya dia nggak melakukan aksi apa-apa, jadi gue nggak bisa kasih nilai. Kalau ibaratnya kita ujian di sekolah ya, itu ada orang yang jawabnya benar, ada orang yang jawabnya salah, ada orang yang jawabnya hampir benar. Kalaupun kita salah jawab ujian, salah itu masih bisa dibagi dua ya. Ada yang salahnya salah banget, ngawur banget. Ada yang salah ya udah memang salah tapi nggak terlalu ngaco. Nah kalau Dumfries di pertandingan kemarin ibaratnya dia bahkan nggak ngisi soal ujian, dia nggak datang, jadi kita nggak bisa kasih nilai. Dumfries seperti nggak ada di lapangan ya kemarin itu, bener-bener invisible lah, nggak kelihatan sama sekali. Tapi menurut gua masih mending invisible sih, lebih mending nggak kelihatan daripada kelihatan terus bikin kita emosi ya dengan back passnya. Dumfries itu kalau dia pemain badminton, gue yakin dia juga smashnya ke belakang. Kalau dia main basket free throw-nya juga ngumpan ke belakang. Pokoknya nggak jelas deh. Bahkan Dumfries kalau dia atlet lari estafet, gue yakin dia juga larinya mundur, ngopernya yang ke belakang. Pokoknya back pass terus. Anyway, sekarang poin kita sama dengan Milan yang sebelumnya sempat berjarak 6 poin di bawah kita. Dan bahkan kalau dini hari nanti Roma menang, berarti poinnya juga sama dengan kita, 47. Ada 3 tim di 4 besar yang poinnya sama. Dan bahkan kalau Juventus bandingnya diterima sehingga mereka tidak jadi dikurangi 15 poin, Juve justru ada di atasnya Inter, Roma, dan Milan. Sekarang jarak dengan Napoli, sang Capolista benar-benar sudah sangat amat jauh. Minus 18 di Giornata 24, nggak masuk akal. Kalau berdasarkan berita Gazzetta dello Sport pagi ini, mereka mengatakan belum ada pernyataan dari manajemen terkait kekalahan dari Bolonya. Tapi mungkin hari ini akan ada pernyataan ke publik. Klub tidak akan berkompromi. Inter wajib finish di peringkat 2 dan saat ini sedang ada kondisi kekecewaan. Besok akan ada pertemuan antara manajemen dan pelatih di Appiano. Tidak ada risiko pemecatan untuk saat ini. Yang dibutuhkan hanya menyatukan kembali tim, regroup. Gazzetta melanjutkan, Inter akan mengistirahatkan pemain secara full di hari Senin, lalu kemudian berlatih kembali di hari Selasa. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan pendapatnya tuliskan di kolom komentar. Menurut teman-teman, faktor apa yang membuat Inter bisa parah banget kalah lawan Bolonya? Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.